menurut saudara, apa sih yang buat sulit dalam hubungan kita dengan Bapa di surga? Yang buat sulit itu apa? Ya, kan ada banyak kita temukan dalam hidup ini, tapi ada satu saja yang membuat hubungan kita dengan Bapa itu sulit sekali. Ya, saya ingin dari saudara mengeluarkan pendapatnya, pengalamannya. Apa yang buat seringkali buat sulit hubungan kita dengan Bapa di surga? Dia dalam hal apa? Bagian apa? Yang seringkali buat sulit hubungan kita itu loh. Seringkali kita benturan dengan Bapa, rasa berat hidup ini apa kira-kira? Dosa, ya. Apalagi apa? Kedagingan. Terus apa lagi? Bukan, dosa kedagingan itu buahnya, saudara. Kita harus cari akarnya. Ya, akarnya. Apalagi dosa kedagingan itu bukan sebabnya. Itu buahnya, ada akarnya. Ketidaktaatan sama, itu buahnya juga. Ada akarnya. Kenapa orang itu bisa buat dosa? Kenapa orang itu bisa kedagingannya muncul? Kenapa orang itu bisa nggak taat? Nah, itu ada sebabnya. Itu baru buahnya saja. Kita harus cari akarnya benih apa? Kehendak bebas, hampir betul. Oke, kita buka dulu ayat itu. Efesus pasal yang keempat, ayat 23. Mengapa ini ditulis, saudara? Ternyata ini bagian yang paling vital dalam hubungan kita dengan Bapa di surga, sehingga seringkali kita terbentur. Ya, Efesus pasal yang keempat ayat 23. Sudah ketemu? Apa yang terus-menerus diperbarui supaya kamu dibaharui dalam apa? Ayo baca, dalam apa? Efesus 4:23. Ayo lihat Alkitab saudara. Roh dan pikiranmu. Yang pertama disebut roh kita perlu diperbarui. Kenapa? Karena Bapa itu kan roh. Dia kan bukan fisik seperti kita. Dia pun bukan jiwa seperti kita, tapi roh. Nah, supaya kita bisa berhubungan dengan Bapa, maka harus lewat roh. Maaf, kalau suami istri harus lewat dua hal, fisik dan jiwanya. Disamakan persepsi, perasaan, pendapat, ide, pikiran, kemauan, itu suami istri. Ya, fisik, maaf, hubungan badan suami istri. Nah, hubungan dengan Bapa harus dengan hubungan roh. Nggak bisa dengan fisik kita. Begitu waktu Tuhan Yesus mengajak mereka tiga berdoa, aku tahu rohmu itu mau. Roh mereka mau bersekutu, tapi apa yang lemah? Dagingmu. Jiwa itu yang ngajak tidur, malas berdoa dan semuanya. Nah, jadi yang perlu diperbarui, yang menyebabkan hubungan kita dengan Bapa seringkali sulit, karena roh ini belum diperbarui. Apalagi kalau kita pernah penyembahan-penyembahan yang berhala dulu, entah pribadi atau orang tua kita. Wah, itu roh kita jadi kacau balau betul. Nah, setelah roh diperbarui, kalau roh diperbarui itu gampang. Masukkan firman Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti jiwa. Oke, saya beri contoh kecil. Orang itu nggak kenal komunis. Bahkan komunis itu apa juga nggak tahu. Suatu hari ada orang memberi dia bacaan tentang komunis. Dan kalau jiwanya lagi kosong, lagi mencari sesuatu, dimakan nggak buku komunis itu? Terus dia berpikir, oh ada yang begini. Berubah. Oke, mungkin ini paham. Contoh paling kecil, maaf saya beri contoh jelek. Pikiran kita lagi bersih, hidup kita lebih bersih. Tahu-tahu dikasih buku pornografi oleh teman kita. Rusak nggak ini? Jiwa kita makan nggak itu? Makan, masuk dia. Dari yang bersih, hidupnya kudus, tiba-tiba jadi cabul. Karena buku itu tadi, itu masuk. Nah, itu jeleknya manusia. Yang negatif cepat nempel daripada yang positif. Betul tidak? Wah, itu mengeluarkannya susah itu. Kosong begitu. Nah, roh kita akan pulih sama kalau firman. Karena makanan roh adalah firman. Ingat Tuhan Yesus berkata, makananku ialah apa? Ayo, makananku ialah apa? Yohanes 4:34, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi masukkan firman. Masukkan firman.
supaya Tuhan dipulihkan, supaya kita dipulihkan oleh Tuhan. 2 minggu ini saya dihubungi terus oleh seorang suami yang betul-betul sedang bermasalah dengan istrinya. Dia memang salah tadinya. Sebelum 2 minggu ini berapa kali dia pukul istrinya, dan berapa kali istrinya minta cerai. Nah akhirnya sudah kira-kira dari Januari dia bilang dia tenang, dia diam, dia nggak apa-apa. Nah rupanya istrinya nunjak sekarang. Dia nuntut balik, kamu harus nurut aku. Wah dia kelabakan sekarang. Jadi mau kemana saja enggak, kamu harus nurut. Nah dia pikir ya udahlah karena aku pernah salah mukul dia. Tapi lama-lama dia capek. Nah 2 minggu ini dia menghubungi saya untuk minta ketemu. Aduh tapi waktu saya juga waktu dia. Contohnya 2 hari yang lalu saya itu ngajak antar aku untuk jalan. Saya mau dari Joglo di Jakarta ngurus kuliah anak saya di Mercu Buana. Saya mau ke daerah Bekasi. Nah saya memang mau naik taksi. Saya pikir kalau dengan dia oke, sambil ngomong di jalan. Wah tapi kalau Bekasi kejauhan, aku ada meeting gak sempat. Wah saudara 2 hari yang lalu tuh kemarin wah itu keren. Saya seumur-umur baru pertama kali itu naik taksi habis 683.000 satu hari itu, keliling saudara, keliling. Aduh sudah macetnya juga. Oke, pagi-pagi 7:30 saya ngantar istri saya ke Gambir karena dengan kakak-kakaknya dia mau pulang Cirebon. Dari Gambir saya tuh mau ke Ben Hill ya untuk ketemu satu keluarga yang akan berangkat Nabire Senin besok ini. Ternyata dalam menuju ke Ben Hill saya sudah naik taksi, dapat telepon harus urusan di kampus. Maka saya minta Pak putar dulu. Nah taksinya saya suruh tunggu. Saya pikir cuma sebentar, ya taunya antri. Oke, dari Joglo saya ke Ben Hill itu taksinya saya suruh tinggal. Oke, itu sekian banyak lagi. Ngomong-ngomong keluarga itu, nah dari situ baru saya ke Bekasi. Begitu saya cari alamat orang ini, orang Buddha sudah. Jadi saya tuh nggak kenal mereka. Ya hari Senin ada orang yang telepon, Lili itu, iparnya KW itu. Dia telepon koden ada satu keluarga Buddha, anaknya cuma 1, meninggal lagi umur 29 tahun. Mamanya itu 15 tahun kerja di Taiwan hanya untuk anak ini begitu lulus SD supaya dapat biaya SMP, rupanya keenakan kerja. Dia terus, anaknya memang pintar, lulus S1. Baru pulang bulan Januari tahun ini karena anak sudah lulus. Bulan Julinya anak itu meninggal. Aduh, waktu saya ketemu dia pukul dirinya. Nah, untung dia bukan orang Kristen. Itu dia nyumpai dewanya habis-habisan. Aduh, sampai saya juga. Nah, itu jauh di kampung di Bekasi. Sampai ke daerah mana? Nah, saya bilang Pak bisa nunggu nggak? Kalau nggak tunggu saya cari taksi lagi. Keluarnya kemana saya sih nggak tahu. Betul-betul masih daerah tanah, nggak ada jalan aspal, masih banyak pohon buah-buahan. Sebenarnya di Jakarta kayak begini. Ngomong dengan mereka, mereka cerita bagaimana sedihnya, bisa bayangkan. Nah sudah, saya ke Kelapa Gading karena saya dapat telepon ada orang baru keluar dari penjara Cipinang. Ini mau bunuh istrinya. Yaudah, saya ke sana. Nah dari Kelapa Gading saya itu mau ada persekutuan di Gading Serpong. Saya berangkat 4:30 dari Kelapa Gading sampai Gading Serpong jam 8 kurang 1/4. Saya belum pernah naik taksi sampai kencing 2 kali di jalan. Aduh, sampai habis 3 jam lebih saudara di taksi. Sekarang 100.000 lagi. Jadi saya hitung sampai uang saya kurang. Saya minta yang punya rumah tolong 100.000, uangnya gak cukup. Habis sudah habis di jalan ini bagaimana? Yang punya rumah tertawa dia bilang begitu. Oke, buat saya gak masalah. Ya tapi seharian mutar begitu dari setengah 8 pagi sampai malam itu. Mau ngomong apa kok sampai lupa? Oh ya. Oke. Jadi saudara kalau kita betul-betul ya tidak dikuasai oleh kebenaran, maka roh kita, pikiran kita bisa mikir yang macam-macam itu. Betul. Itu kan belum dihitung tolnya, keluar masuk tol berapa kali itu saya nggak ngitung kalau tolnya. Ya lupa juga saya berapa kali keluar masuk tol. Oke. Nah, maka itu bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan. Lalu hubungan kita ini bisa diperbarui terus. Oke, masalah roh sudah tahu bagaimana beri makan firman. Beri makan firman itu. Nah, sekarang yang kedua apa kita?
Baca ayat 23 itu. Apa kita? Pikiranmu. Nah, ini sumber utama kesulitan kita berhubungan dengan Bapa kita di surga. Pikiran. Kita pernah tahu Yesaya 55 ya, ayat 7 sampai 9. Cara dia berpikir dengan kita berpikir beda jauh tidak? Masih ingat ayat itu? Coba lihat itu. Yesaya 55 ya, ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Jauh sekali rancangan-rancangan dia dengan rancangan kita, jauh. Tapi Papa yang mau merendahkan diri dan datang kepada kita, betul tidak? Kalau dia minta kita ketemu dia di sana, nggak akan ketemu. Nah, itulah agama-agama di dunia. Semua agama di dunia itu selalu berusaha untuk mencari Tuhan. Tapi kekristenan beda. Tuhan yang cari kita. Betul, Tuhan yang cari kita. Itu bedanya. Maka itu semua agama penuh dengan peraturan. Tapi kalau Tuhan Yesus beda. Dia datang dulu kepada kita. Dia ambil kita ke tempat dia. Karena jauh, saudara ya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Orang jahat. Fasik ini bahasa Arab. Kalau terjemahkan bahasa Indonesia artinya buah yang busuk di pohon. Itu arti kata fasik. Dan itu orang jahat yang gak berguna. Tinggalkan jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Nah, jelas bukan? Rancangan itu bicara apa? Pikiran. Jadi dosa itu bukan masalah. Yang masalah cara berpikir. Contoh kecil saja. Logikanya, kita semua bisa kena narkoba tidak? Nah, tapi kenapa gak mau? Karena berpikir benar dong. Ngapain? Betul? Nah, semua kita bisa berzina, bisa tidak? Bisa. Tapi kenapa nggak mau? Cara berpikirnya. Karena kita ngerti. Maka itu ini penting. Orang fasik yang hidupnya busuk, tinggalkan jalannya. Orang jahat, tinggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Yahweh. Dia bertobat. Supaya diperbarui. Maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Tuhan kita sebab yang memberi pengampunan melimpahnya. Itu ayat 8. Ayat 8 ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Yahweh. Terus ayat 9, seberapa jauhnya? Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, saya kembali contoh tadi itu. Nah, akhirnya karena orang ini gak bisa ketemu saya, tadi pagi saya diundang oleh BNI Pusat ya, BNI Pusat untuk kebaktian karyawan. Nah, saya minta dia datang. Udah kamu datang. Nah, ada cuma persekutuan kantor. Itu cuma 45 menit. Itu setelah masuk pujian pengumuman. Jadi saya khotbah paling cuma berapa puluh menit saja. Saudara, orang ini nggak ngomong apa-apa kepada saya pun nggak sempat ngomong apa-apa kepada dia. Saya pikir nanti selesai kebaktian itu, lalu saya ajak dia makan, baru saya akan ngomong. Terus saya tadi ke bandara. Ternyata begitu selesai dan ngomong, udah aku nggak perlu didoakan, aku sudah ketemu jawabannya. Dari khotbah tadi siang itu. Terus dalam perjalanan saya ke bandara, dia telepon saya. Dia bisa mengulangi sampai dapat 6 poin dari khotbah itu. Sekarang saya tahu kenapa istri saya seperti itu kepada saya. Saya akan ambil keputusan yang benar dari firman yang saya dengar tadi. Kalau dipikir, ini kan khotbah tentang karyawan BNI. Apa hubungannya dengan hubungan suami istri? Tapi itulah hebatnya firman Tuhan. Bisa kena kemana-mana. Waktu dia nguraikan 6 poin, saya bilang, kamu sudah bisa khotbah kalau begitu. Saya aja yang khotbah nggak tahu ada 6 poin itu. Dia bisa dapat 6 poin itu. Wah, dia senang sekali. Nah, itulah contoh. Kalau firman itu datang, kita pasti berubah. Betul tidak? Pasti berubah. Jadi, hal yang menyulitkan dalam hubungan kita dengan Bapa di surga adalah pikiran kita. Coba renungkan. Bukankah semua hukum Tuhan itu bertentangan dengan hukum manusia? Jawab dulu ya atau tidak? Contoh,
Dia kan berkata, ampuni musuhmu. Dunia bilang, kok enak. Betul bukan? Tuhan berfirman, berilah. Dunia bilang, enak, cari dong, dapat. Semuanya bertentangan. Nah, karena semua hukumnya bertentangan dengan hukum dunia ini, itu yang membuat kita seringkali bermasalah dengan dia. Nggak cocok. Kok nggak cocok ini? Ini kok nggak cocok? Nggak cocok semua memang. Maka itu kita harus menaklukkan cara kita berpikir. Jaraknya jauh sekali, langit ke bumi. Itu berapa jauhnya? Maka itu Papa yang turun untuk ketemu kita. Lalu dia angkat kita. Nah bayangkan, kalau Papa di surga sudah mau mengerti, berusaha mengerti pikiran kita, sehingga dia tahu semua yang kita rasakan, sudah waktunya kita pun mengerti pikirannya. Amin. Karena kalau kita tidak berusaha untuk diperbarui pikiran kita, maka sampai kapanpun kita jadi Kristen, ini pasti akan bentur. Nah, terus bagaimana pembaruan? Nanti kita kembali lagi. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Dan itu nggak boleh berhenti hanya sampai di satu bagian saja. Oke, terima kasih Tuhan, aku sudah perbarui. Oh, tidak cukup. Tidak. Dan telah mengenakan manusia baru. Nah ini, apa saja yang Tuhan Yesus katakan dalam pembaruan, itu bicara soal pribadi kita, manusia baru. Dan ini luar biasa. Apa yang luar biasa? Yang bagaimana? Terus menerus diperbarui. Saya stop dulu. Saudara, dalam hukum alam ini nggak bisa terjadi. Saya ulangi, dalam hukum alam proses yang terus menerus diperbarui itu nggak ada dan tidak bisa. Jawab ya atau tidak? Mana ada barang yang kita pakai makin lama makin bagus, nggak lucu dong. Di pabriknya tutup semua nanti kalau begitu. Tapi yang dari Papa di surga itu beda. Begitu kita dapat sesuatu dari dia, maka pembaruan itu terus menerus. Katakan amin. Terus menerus diperbarui. Kira-kira kalau saudara dapat barang sesuatu, begitu dipakai makin jadi baru. Apa yang timbul di jiwa kita, di perasaan kita? Ayo, bukan cuma senang, lebih dari senang. Apa ayo? Saudara beli mobil, apa? Ini minggu yang lalu waktu istri saya di Surabaya. Nah, terus karena berapa waktu yang kami pindah rumah begitu. Nah, saya ini pernah dikasih orang sepatu, mereknya cukup bagus. Waktu beli itu mahal, orang Jember yang kasih. Dia belinya di Australia. Saya suka sepatu itu. Jadi belum pernah saya pakai. Ya. Nah, minggu lalu waktu istri saya di Surabaya, waktu kami di Surabaya, dia dapat sepatu itu. Masih bagus, mau dipakai kok. Udah, wah, istri juga lihat, kok nggak pernah tahu aku ada sepatu ini. Ya memang begitu dikasih, terus taruh, saya lupa ada di mana. Nah, sampai di Jakarta, waktu istri saya mau keluarkan dari koper, dia kaget, solnya lepas, sudah merupul itu loh, karena lama nggak dipakai. Loh, padahal di Surabaya waktu kami nginep di hotel itu dia lap, nggak ada apa-apa, tahu merupul. Nah tadi siang anak saya coba kok bisa dibetulin, siapa mau pakai. Untuk ganti sol aja 900.000. Memang tuh sepatu bagus, saya lupa mereknya apa begitu. Nah itulah barang buatan manusia, nggak dipakai malah rusak. Aneh, ada yang pernah punya pengalaman seperti itu nggak? Aneh, saya juga ngerti itu. Kenapa bisa begitu? Tapi yang dari Tuhan itu beda. Apa? Terus menerus berbaru. Maka itu salah satu tanda bahwa kita ini Kristen yang benar atau tidak. Tandanya cuma ini, makin tahun makin loyo atau makin fresh jadi Kristen. Loh betul tidak? Ayo dicek. Makin tahun bagaimana? Tadi begitu masuk, anak saya KW itu bilang kan ada panitia nanti akan mensyukuri 40 tahun pelayanan saya. Saya ini 40 tahun sudah jadi hamba Tuhan. Ya, ada mau datang,
Diundang nggak semuanya ini? Loh itu bosnya di situ. Saya nggak ngundang karena saya yang dibuat acara 12 November. Sudah 40 tahun, bayangkan. Itu bukan waktu yang singkat. Betul tidak? Saya mulai melayani itu 26 Agustus tahun 72. Ya saya nggak tahu tahun itu suara di mana, saya nggak tahu. Tapi yang hebat tuh salah satu anak saya itu pas hari lahirnya dia itu. Kok bisa pas itu, tahunnya sama, tanggalnya sama, bulannya sama ya dunia. Nah 40 tahun. Satu kali saudara, saya lupa di tahun berapa, tahun 80-an. Saya tuh pernah mikir gini, apa? Kalau dokter memberi seminar tentang obat, tentang penyakit, itu yakinlah nggak akan kehabisan bahan. Kenapa? Penyakit kan tambah terus. Jadi bahannya untuk seminar ada saja. Obat juga tambah terus, obat-obat yang baru. Ya saya nggak tahu, ya saya belum tahu kok Yohanes ini umurnya berapa, ya enggak. Nah kalau yang lahirnya tahun keluaran 50-an, ngerti istilah kita itu ya. Pasti kita waktu masih kecil ingatnya cuma 4 macam. Bintang 7, Aspro, APC, dan obat influenza. Nggak tahu masih ingat ya zaman itu. Ya kalau saya masih ingat waktu saya masih kecil itu. Tapi sekarang ngelihat obat, dulu tuh namanya lemari obat, saudara. Ya cuma kecil nempel di tembok gitu saja. Nggak tahu masih ingat gak itu? Sekarang namanya almari obat seperti almari pakaian. Betul gak? Macam-macam begitu. Nah, itulah manusia. Kenapa saya katakan ini? Karena yang dari Papa kita itu selalu makin hari makin baru, makin baru, makin baru, dan terus menerus. Ingat ratapan 3:25 selalu baru tiap pagi. Bendino rek itu, orang bilang bendino itu tiap pagi itu baru. Nah bayangkan kalau tiap pagi selalu baru, berarti bangun paginya bagaimana? Ayo fresh, seger, selalu menunggu. Ada apa lagi nih? Hari ini ada apa lagi? Selalu begitu. Kalau tiap pagi itu baru. Nah sekarang pertanyaannya, kalau terus-menerus diperbarui, bosan gak hidup itu? Jauh bosan tidak? Sama sekali tidak. Maka itu kalau ada yang merasa bosan jadi Kristen, ada yang salah. Saya mikir lagi, manajemen. Ya, orang memberi seminar manajemen bisa habis nggak? Enggak. Terus ada teori-teori baru. Seorang arsitek memberi seminar tentang arsitek. Wah, perkembangan arsitek luar biasa. Apa sajalah, leadership, ya enggak macam-macam. Nah saya bilang, Papa, kalau khotbah kan bahannya cuma Alkitab itu, ditambah aja nggak boleh. Nah jadi tahun 80 saya pernah mikir, apa ini lama-lama nggak habis ini barang dikhotbahkan? Masuk akal nggak kalau saya 80 saya mikir begitu, saudara? Saya pikir mana bisa. Tapi setelah 40 tahun ini berjalan, saya kagum. Ayat yang sama, saya dengar khotbah. Pendeta ini bisa lain lagi kalau pendeta itu khotbah. Coba bayangkan, gak pernah habis. Jadi tiap hari ada terus yang baru dalam hidup ini. Maka itu kekristenan kita tidak boleh monoton. Betul? Apa itu artinya monoton? Ya itu terus. Kekristenan kita tidak boleh rutinitas. Seperti orang putar kaset CD itu lagi cuma itu saja. Enggak, harus terus ada pembaruan. Nah, pembaruannya ke arah mana? Lihat ini ayat 10 Kolose 3. Harus ada sasarannya. Enggak cuma baru terus barunya kemana? Ke arah mana pembaruannya? Untuk memperoleh pengenalan. Itu kata yang benar. Yang benar menurut gambar pencipta kita. Khalik itu juga bahasa Arab, pencipta kita. Jadi ada sasarannya. Sampai seperti apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Nah kita sering menuju ke sana untuk semua hal dalam hidup ini. Nah jadi saudara, kalau hidup kita terus dipengaruhi oleh firman, wah itu luar biasa. Belum lama saya ketemu orang
yang memang hobinya masak dan buat kue. Ya, ternyata saya baru tahu juga itu. Orang yang hobinya masak dan buat kue itu nggak pernah puas dengan apa yang sudah pernah dia buat. Kira-kira atau tidak? Waduh, itu ingin tahu. Terus saya sampai tanya, tante, dia sudah hampir 80. Tante sampai kapan mau belajar terus? Dia bilang sampai tangan ini nggak bisa masak lagi. Wah, hebat juga kalau begitu. Nah, itu ada kepuasan buat dia. Waduh, kalau tante ini ketemu rasa baru, langsung pengen nyoba. Dan anehnya dia bilang, begitu tante nyoba, langsung tante modifikasi sendiri. Terus dia tertawa. Akhirnya jadi bingung sendiri. Dari yang menit kok jadi begini caranya. Saya tertawa dengan dia cerita seperti itu. Tapi dia puas. Saya percaya semua hal, semua kita dalam hidup kita pun akan begitu. Betul nggak? Nggak pernah puas dengan apa yang ada. Ingin lagi. Juga orang dagang sudah nggak akan pernah puas. Walaupun tiap hari dapat duit, tetap harus meningkat. Nggak mungkin ada orang dagang bisa cerita puas. Aduh, 3 bulan penghasilanku sama terus. Goblok itu. Ya, harus meningkat terus. Nah, bagaimana kekristenan kita sampai ini memperoleh pengenalan yang benar. Terus dari waktu ke waktu, dari hari ke hari kita belajar betul untuk mengenal dia, berusaha untuk itu, saudara. Dan itu akan mengagumkan sekali. Nah, jadi kalau pikiran kita tiap hari diperbarui, karena itu yang Tuhan minta, maka hubungan kita dengan Bapa di surga gak akan punya kesulitan. Karena pembaharuan yang dia buat itu kan ke arah dia. Nah, kamu gak maksudnya kan ke arah dia pembaharuan. Jadi gak akan sulit. Pasti gak akan sulit. Lama-lama kita akan sejalan bersama dengan dia. Oke, saya beri contoh. Walaupun tidak semua kita suka naik gunung. Dulu waktu saya masih sekolah, Gunung Arjuno, Welirang itu sudah pernah kami naikin. Bromo udah. Nah, saudara bisa bayangkan kalau ada 2 grup ya yang naik gunung pakai radio walkie-talkie itu. Grup pertama sudah sampai hampir puncak. Nah, grup kedua baru mulai dari bawah. Sadar nggak ini 2 grup bisa ribut? Yang sudah mau sampai puncak, wah ngomong, wih pemandangannya bagus di sini, luar biasa, ini begini. Yang baru bawah, jelok kok niku. Lihat apa kamu itu? Bagus apanya? Ngerti nggak? Bisa ribut. Makin cerita grup yang di atas, makin panas ternyata yang di bawah. Nah, ngapain bertengkar? Kalau posisinya sudah sama, nggak ada masalah lagi. Jadi yang dari bawah harus cepat naik. Ya, jadi supaya grup yang di bawah ini nggak ngomel terus dengan yang di atas tadi, dia harus cepat-cepat naik. Kalau grup yang di bawah bisa sampai di posisi yang sama, berantem nggak? Nanti gitu. Nah, O-nya telat, coba O-nya dari tadi. Nah, seperti itu kita dengan Bapa di surga. Selama kita masih posisi kita di dunia ini, lalu kita ingin mengerti yang Papa lihat, nggak akan nyampe. Kita harus ikut naik bersama dengan dia. Amin. Kalau kita ikut naik bersama dengan dia, kita akan begitu juga. Jadi ngerti maksudnya? Dosa, kedagingan, apa tadi ketidaktaatan, apalagi tadi saya sebut. Itu kan bukan masalah utamanya. Bukan itu penyebabnya. Penyebabnya pikiran kita belum nyampe ke pikiran dia. Maka itu kita harus berusaha untuk ke sana. Masih Kolose 3. Ayat yang pertama sampai 3. Kolose 3 ayat pertama sampai 3. Oke? Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Tuhan. Stop. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti. Saudara perhatikan, kalau ada kata itu.
Masalahnya, saudara sudah dibangkitkan dengan Kristus atau belum? Sudah atau belum? Sudah, sejak kita percaya Dia. Ruth, kamu sudah minggu yang lalu ya dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalau kita sudah dibangkitkan bersama Yesus, maka disuruh apa? Carilah perkara yang di atas. Di atas mau plafon, cicak, bukan itu loh saudara. Awas nanti bilang ya. Maksudnya pakai di atas ada penjelasan di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Bapa kita di surga. Nah jadi itu urusannya. Oke, saya beri ilustrasi karena satu kali Roh Kudus pernah menolong saya. Seandainya tahu astronot, oh ya, yaitu orang yang bisa hidup di luar angkasa. Oke, nah seandainya ada astronot asli orang Surabaya, terus dia dapat kesempatan untuk pergi ke ruang angkasa dan sekian bulan mengorbit, cari data semuanya itu. Nah, saudara tahu nggak? Ada dua hal yang berbeda. Satu, waktu mereka hidup di ruang angkasa dengan di bumi itu beda, jamnya itu beda. Betul tidak? Mereka nggak perlu tidur seperti kita 8 jam, enggak, sama sekali beda. Yang kedua lebih beda adalah makanan dan minuman. Di ruang angkasa mereka tidak perlu makan padat seperti kita dan minumnya nggak perlu sekian banyak setiap hari, tidak. Mereka cuma pakai pil, air pun nggak banyak dikonsumsi karena gravitasi bumi tidak mempengaruhi fisik mereka sama sekali, tidak. Nah, yang saya mau kasih gambaran, jadi astronot orang Surabaya sudah di luar angkasa sekian bulan. Bayangkan kalau tiba-tiba dia kangen rujak cingur. Ngaco nggak itu? Ngerti nggak ilustrasi itu, saudara? Kalau kamu sudah di sana, sudah nggak usah mikir rujak cingur, kupang lontong, apalagi sudah nggak perlu, karena hidupnya sudah beda. Betul? Perlu ATM nggak di sana? Loh, ini pertanyaan saudara. Ini perlu ATM nggak di sana? Kalau toh dia mbak ATM, terus mau kemana? Padahal itu masih sama-sama manusia seperti kita, cuma hidupnya sedang berbeda. Kalau kamu, misalnya itu teman kita itu ya, teman kita itu sudahlah. Kalau kamu sudah di sana, sudah nggak usah mikirin di Surabaya, urus yang di sana saja. Nah itu arti ayat 1. Kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya sudah, cari yang di atas. Jangan perkara-perkara yang di bumi. Walaupun kita masih manusia yang masih perlu ini, perlu itu dalam hidup ini. Ayo kita praktekkan cara itu. Maaf saudara, saya cukup banyak berbeda dengan banyak hamba Tuhan, karena konsep-konsep Alkitab ini yang sangat mempengaruhi saya. Tanggal 14 yang lalu saya khotbah. Nah terus selesai khotbah, ada orang dekati saya. Dia bilang, Pak, saya ini baru 13 tahun jadi Kristen. Wah, baru? Kan kaget, 13 tahun baru. Nah yang dia ngomong begini, tapi baru hari ini saya bisa makan kenyang waktu di gereja. 13 tahun, waktu dia dengar khotbah saya. Lalu dia tanya, mengapa Bapak bisa menguraikan seperti itu? 13 tahun saya nggak pernah dapat. Pada saya sering dengar khotbah dari banyak pendeta. Saya jawab cuma satu, pikiran. Orang boleh baca Alkitab yang sama, tapi kalau pikirannya masih duniawi, ya yang dia dapat ya duniawi juga. Betul tidak saudara? Karena pikiran kita ini yang menentukan bagaimana cara kita hidup. Kalau saudara pernah ngerti kata isme, faham itu, ism, ya bahasa Inggrisnya ISM tuh kalau bahasa Inggris, ism. Itu faham. Nah semua orang bisa kena isme. Itu kan karena baca atau karena orang cerita. Ya saya ulangi lagi itu ya atau tidak. Nah apa yang kita baca dari firman Tuhan, kita
harus paksa untuk pikiran kita menerima, supaya firman itu bekerja dalam diri kita. Kalau tidak mental firman itu, ya udah, memang pola pikirmu seperti itu, ya Tuhan gak bisa ngapa-ngapain. Ya. Maka itu berapa lama kita jadi Kristen itu bukan ukuran, katakan amin. Tapi pergaulan kita dengan Bapa di surga itu jadi ukuran. Itu akan mempengaruhi pola pikir kita, kan pengaruh betul-betul. Anak-anak kita lah di rumah baik-baik, baru sekolah 2 hari, sudah pulaan ngomongin yang enggak itu. Betul tidak anak-anak kita? Kok cepat sekali itu masuknya? Nah, itu manusia. Ada paham baru yang mereka terima dalam lingkungan. Saya lanjut ayat 2. Pikirkanlah. Betul ayat 2. Kembali pikiran lagi. Pikirkanlah apa? Perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi kalau seandainya saudara termasuk orang yang ada kerja di badan ruang angkasa sebagai orang Surabaya, tahu kan itu monitor terus ya kalau kita lihat ya. Nah begitu teman kita orang Surabaya Kang Rujak Cingur marahi dia, kamu sudah di ruang angkasa mikir Rujak Cingur lagi. Sudah pikirkan di sana saja, jangan di bumi ini. Ayo di bagian ini kita harus pelan-pelan saudara untuk menyerap ayat. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Berapa hari yang lalu saya dapat SMS dari seorang pengusaha. Dia belum lama ketemu saya dan dia lihat cara hidup saya, cara pelayanan apa. Terus pertanyaan begini, nanti kalau semua baca SMS masih saya simpan. Bagaimana saya bisa bisnis tapi orientasinya itu bukan kepada keuntungan duit, seperti yang beberapa saat ini Pak Daniel tunjukkan kepada saya. Nah saya bilang pada dia, selama berapa hari ini kita kumpul, menurut saudara saya ini seorang pendeta atau seorang pengusaha? Saya tanya gitu pada dia, karena dia lihat cara saya hidup. Dia jawab dua-dua. Jawab dua-dua, betul. Nah jadi saudara tahu saya juga pengusaha. Orientasi saya bukan kepada untung yang adalah materi, tapi orientasi saya adalah bagaimana Injil sampai kepada semua orang lewat keuntungan itu. Nah itu tergantung pola pikir. Betul tidak? Tergantung pola pikir kita. Bagaimana cara kita berpikir? Kalau kita berpikir dengan baik, maka semuanya akan jadi baik juga. Nah 3 hari yang lalu saya jalan dengan orang Ternate. Nah tiba-tiba dia dapat telepon untuk cari tiang besi tapi untuk listrik. Nah kan saya punya kenalan banyak itu. Oke tunggu saya telepon orang itu. Saya langsung telepon kan. Soalnya begitu telepon ternyata dapat yang dia cari selama itu. Nah itu kan luar biasa. Nah saya berkata lagi kepada orang yang tanya itu, nah itu cara saya bisnis. Saya cuma nyambung-nyambungkan saja. Tapi bukan untuk saya, semuanya pikir untuk pelayanan asal jiwa-jiwa diselamatkan. Maka itu secara bisnis, mikir duit itu untuk apa? Nah jawabannya tergantung pikiran kita, pikiran apa, itu masalahnya. Ngerti tidak? Alkitab yang sama, ayat yang sama, dikhotbahkan oleh beberapa pendeta. Kenapa bisa beda? Tergantung bagaimana pikiran pendeta itu terhadap kebenaran. Hebat sekali Tuhan itu. Bulan ini rekor buat saya. Belum pernah saya seumur hidup. Oktober ini 8 orang bebas dari penjara. Bulan ini saja. Tadi saya ketemu satu dari Nusa Kambangan, ya dari tanggal 1, yang dari Singkawang, yang dari Jambi, Nusa Kambangan ada 2, dari Semarang. Mana lagi sampai saya lupa. Jadi saya urus mereka. Nah orang berpikir, ngapain kamu repot-repot ngurus orang kayak begitu? Padahal yang ngomong itu orang Kristen. Ngerti gak perbandingannya sekarang? Karena pola pikirnya. Orang yang itu gak mau ngurus jiwa-jiwa. Pokoknya aku selamat sendiri ya sudah. Kalau saya tidak, saya harus urus itu. Supaya mereka menemukan jalan hidup itu. Maka itu kalau saudara bekerja, untuk apa?
Tergantung bagaimana pola pikir kita terhadap firman yang kita dengar itu tadi. Jadi kalau kita sudah dibangkitkan bersama Yesus, pikiran kita bukan yang di bumi, yang harus yang di atas. Ayat 3. Sebab kamu telah mati. Maaf bagi yang baru kenal saya 1-2 kali ini, saudara akan heran dan mungkin saudara nggak akan percaya lah cara saya hidup. Maaf ya, saya cuma ngomong. Setan itu jengkel lihat saya, saudara. Sebab saya itu nggak doyan duit. Waktu setan itu jengkel betul lihat saya. Maka itu orang akan kaget naik taksi 683.000 satu hari. Ngapain kamu? Kalau saya nggak mikir, ya memang butuhnya begitu. Ngapain pusing? Karena saudara, ketika saya pelayanan masih di Amerika, ya di Ohio, maka itu yang di penjara itu sampai heran. Nah penjara itu namanya Youngstown, itu di state Ohio. Nah bandara terdekat itu bandara Pittsburgh, itu di state Pennsylvania, paling selatan. Nah saya itu berapa kali ke penjara itu. Pernah waktu winter saya salah jam, ternyata belum buka. Bingung saya mau kemana, mudah-mudahan salju penuh sekali. Nah, saya pernah naik bis dari Youngstown kembali ke Philadelphia. Itu 18 jam. 18 jam sana itu berapa harinya Indonesia. Harus pindah di 2 tempat pemberhentian. Nah, satu kali saya harus ke sana lagi. Ternyata yang harus menjemput saya itu tidak bisa. Karena istrinya tiba-tiba masuk rumah sakit. Nah, yang lain sudah bilang, sudahlah kamu batalkan, gak bisa. Saya sudah beli tiket pesawat, saya harus datang. Saya naik taksi, saudara. Pulang pergi itu $450. Habis jauh. Orang mikir, ngapain kamu? Nah, itu pikirannya orang. Buat saya $450 gak berarti. Karena satu jiwa harus diselamatkan di situ. Dan itu secara juga buat saya naik taksi segitu banyak. $450 itu tahun berapa ya? 2009 kok tidak salah. Ya, jadi semua itu pola pikir kita bagaimana. Waktu saya di Jerman, ya waktu itu ada anak dari Jalan Kayu. Saya lupa nomor berapa rumahnya, tapi saya masih ingat rumahnya. Nah dia itu kuliah perhotelan di sebuah kota kecil namanya Bad Reichenhall. Itu kota persis, bukan kota desa, tapi sekolah perhotelan bagus. Itu perbatasan dengan Austria. Jadi keluar dari asrama hotel itu sudah pagar perbatasannya Austria. Tapi kotanya, kampungnya cantik sekali. Nah di situ ada sumber garam. Jadi kalau saudara ke Jerman, garam-garam dipakai itu pasti dari Bad Reichenhall. Nah, saudara itu kalau dari Frankfurt naiknya itu sampai ke kampung itu 9 jam. Harus ganti 4 kereta. Dan paling akhir kereta kecil, ya kereta kampung. Kalau bahasa Jermannya Nahverkehr. Jadi setiap stasiun berhenti itu. 1 jiwa saja. Sampai dia lulus. Kalau saya ke Jerman, saya pasti ke sana untuk melayani anak. Sekarang dia sudah sukses di Pluit sana. Dan dia masih ingat apa yang saya kerjakan. Dan itu saya bayar sendiri. Nah, maka itu bagaimana cara kita berpikir. Itu dipengaruhi oleh firman itu. Amin. Jadi kita telah mati. Ini yang saya pakai. Orang mati gak doyan duit. Kok gak amin? Yang doyan duit orang hidup. Ayo tanya, sudah mati atau belum? Jangan jawab setengah mati. Lebih celaka lagi itu setengah mati. Lebih baik mati atau hidup dah. Kalian jangan sampai nanggung-nanggung. Repot nanti. Sebab kamu telah mati. Ini saja konsep yang paling penting. Maka itu saya mau buktikan apa yang saudara jawab tadi. Dosa, tidak taat, dagingan. Bukan itu. Itu buah. Masalahnya adalah pikiran ini. Saya beri contoh. Orang yang suka tersinggung, nggak usah nekan diri. Jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung ya. Itu sakit saudara kalau maksa. Betul enggak?
Kenapa Ruth gak mau itu? Ya. Saya belajar begini waktu itu. 2. Kalau saudara satu kali misalnya jalan, ada pohon mangga lagi berbunga. Ada nggak pohon-pohon itu lagi berbunga? Mau mangga, mau durian, mau pepaya, atau apa saja. Begitu berbunga misalnya, pohonnya goyang-goyang. Terus dia tanyai pohon, ngapain kamu goyang-goyang? Ya misalnya pohon mangga, aku berusaha untuk tidak keluar pepaya di pohon ini. Lucu nggak? Lucu nggak itu? Pohon lucu goblok itu. Kalau benihnya mangga, pohonnya pasti mangga. Bunganya mangga, buahnya juga mangga, nggak mungkin manggis. Nah sama hidup kita. Agama itu mengajar orang untuk bergumul hidup kudus, nyiksa diri, nahan diri, pakai ini semua. Nah Tuhan nggak pernah ngajarkan bergumul. Ngapain kita sampai neken-neken nggak tersinggung? Mati saja sudah beres. Oh enggak, amin. Lu ya toh, kalau mati nggak perlu bergumul lagi sudah mati. Maka itu saya punya ilustrasi. Neneknya dosa itu tersinggung ternyata. Bayi itu bayi dosa itu tersinggung ternyata. Neneknya itu. Maka itu sebelum dosa-dosa lain masuk, tersinggung masuk duluan. Nah, ilustrasinya begini. Kan siapa pernah melayat? Nah, kebetulan peti jenazah belum ditutup. Oke. Terus kita ngajak teman kita. Nah, teman kita ini nggak kenal yang meninggal itu siapa. Ya karena ikut kita ya ikut juga. Akhirnya dan kebetulan nggak terlalu ramai yang melayat, agak sepi. Lalu keluarga pun yang berduka nggak dekat peti situ, mungkin lagi nyambut tamu. Nah, kita dengan teman kita berdua saja dekat peti itu belum ditutup. Nah, memang yang mati ini jelek kebetulan. Nah, karena teman kita nggak tahu siapa, begitu lihat mayat itu, jelek sekali nih orang. Toto dari dalam peti teplok nempelin dia. Jangan dikubur. Kenapa? Kenapa jangan dikubur? Masih bisa tersinggung. Berarti masih hidup. Sudah mati domongin jelek kok tersinggung ini. Mati apaan? Nah jadi katakan sebab kamu telah mati. Ini yang buat setan gak bisa apa-apa dengan kita. Mau ditawari judi, mau ditawarin cewek, mau ditawarin apa saja, mau sudah mati kok. Amin. Jadi dosa itu bukan masalah. Apa tadi itu? Pikiran ini. Ya saya ulangi lagi. Kenapa kita nggak mau beli drug, narkoba? Ada di mana-mana. Karena pikiran kita waras. Kalau nggak waras bisa gila juga kita ini. Ikut-ikutan beli itu barang satu mau kurang ajar betul. Makin mahal. Sudah sampai 2 juta sabu-sabu 1 gram sekarang. Gila nggak itu? Tapi toh laku. Jangan bilang saya bandar kota harganya. Awas. Awas ya. Ngeri. Tapi orang mau. Karena pikirannya. Betul, semua kita tergantung pikiran. Oke, saya lanjutkan. Dan hidupmu tersembunyi dengan Kristus di dalam Tuhan. Sudah gak usah tersembunyi. Ngapain? Kita harus ikut-ikut lagi dengan perkara-perkara dunia ini. Jadi mulai hari ini saudara, pikiran kita dan harus kita paksa seperti pikiran Kristus. Ayat terakhir 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Manis sekali firman ini. Ya, 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Jawabannya, baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Oh, aman kalau sudah begitu. Kalau kita hidup memiliki pikiran Kristus, pasti aman. Katakan aman. Sudah pikiran itu terus yang kita pakai dalam hidup ini. Jadi hari ini pikiran itu harus kita miliki. Itu dengan membaca firman, merenungkan firman, dan apa saja yang Tuhan katakan kepada kita lakukan. Wah, kalau hidup Kristen kita seperti ini, gak ada masalah lagi. Mau diperbarui?
Dari kapan ke kapan? Terus menerus. Dari hari ke hari makin baru, makin baru, makin baru. Wah, hasilnya luar biasa. Ada yang mau tanya dulu sampai di sini? Ada mau bertanya? Ya, silakan. Memperbarui pikiran terus menerus itu salah satu contohnya gimana? Ya, pertanyaan bagus. Bagaimana cara bisa memperbarui pikiran terus menerus? Caranya bagaimana? Cuma dua hal. Satu, kita bergaul dengan siapa? Terpengaruh nggak? Nah sudah, bergaullah dengan papa kita. Hadirkan dia selalu ada di samping kita. Tahun 70-an saya baca bukunya Billy Graham. Mungkin sekarang masih ada terbitan Kalam Hidup. Anda bertanya, Billy Graham menjawab, itu untuk remaja. Ada 3 seri waktu itu. Nah, salah satu serinya begini. Billy Graham saya bertanya, ini anak remaja umur 14 tahun di Amerika.